Selamat pagi, saya Max Abraham Lenggu, Wakil Ketua Bidang Akademik Stikom UIA Lindo Kupang. Pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai proses akademik yang terjadi di Stikom UIA Lindo Kupang. Dalam bidang akademik, kita tetap mengacu pada standar SPMI, yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian masyarakat. Nah, berhubungan dengan bagaimana persiapan perkuliahan, itu kami tetap mengacu pada standar-standar pendidikan yang ada di Stikom UIA Lindo Kupang, mulai dari standar pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, sampai dengan standar pembiayaan pembelajaran. Nah, ada 8 standar yang mengatur tentang hal itu. Nah, mengenai persiapan perkuliahan, itu kami biasanya pada awal semester melakukan rapat evaluasi pada semester sebelumnya. Dari rapat itu kami membahas tentang hasil evaluasi setiap dosen mengajar pada semester sebelumnya. Lalu nanti dari hasil rapat itu kami merekomendasikan untuk dikeluarkan surat tugas dosen mengajar pada semester selanjutnya. Perkuliahan disiapkan dengan beberapa standar atau beberapa tahapan, yaitu program studi mengeluarkan surat tugas kepada dosen sesuai dengan home base di dosen masing-masing. Dosen itu akan mengajar mengikuti jadwal yang sudah disiapkan, dan semuanya itu kami mengacu pada standar yang sudah ada. Semuanya itu kami dikontrol oleh sebuah sistem namanya sistem informasi. Sistem kami bernama Sistem Informasi Akademik Mandiri atau SIAMIR. Mulai dari penjadwalan, pengisian KRS, sampai dengan penilaian atau hasil evaluasi akhir, itu semua tercover oleh sistem yang kami punya, yaitu Sistem Akademik Mandiri yang ada di Stikom UIA Lindo Kupang. Nah, apakah kami punya pedoman dalam melaksanakan akademik? Ini buku pedoman kami, yaitu buku pedoman yang mengatur tentang akademik. Ini buku pedoman akademik kami. Ini semua pedoman secara akademik ini tercatat di sini. Semua perkuliahan harus mengikuti buku pedoman ini. Semua proses tridharma yang ada di Stikom itu harus mengikuti pedoman ini. Bagaimana dengan penelitian? Penelitian pun kami punya buku pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu otoritasnya diatur oleh LP3M melalui kontrol akademik. Lalu bagaimana dengan pemberian tugas tridharma kepada dosen? Di setiap awal semester itu dosen diberikan tugas oleh program studi untuk melakukan tridharma, mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian masyarakat melalui surat tugas. Nah, ini contoh-contoh surat tugas dan surat tugas untuk dosen melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat, serta bagaimana dia mengajar sesuai dengan home base-nya. Nah, dituangkan dalam sebuah SK dan diberikan kepada dosen untuk melakukan tugas. Nah, dosen di awal semester itu proses pembelajarannya itu dimulai dengan dosen membuat sebuah RPS, ya, rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester itu akan diperiksa, lalu disesuaikan apakah sudah sesuai dengan visi misi di program studi atau belum. Nah, jika belum, maka akan dikembalikan kepada dosennya untuk direvisi sesuai dengan capaian pada program studi. Nah, selanjutnya itu sistem akademik mandiri kami akan mengeluarkan sebuah absensi yang berbasis online. Absensi itu nanti akan berfungsi sekalian
sekaligus sebagai sebuah monitoring. Nah, monitoringnya seperti ini. Jadi di akhir dari semester itu sistem akan mengeluarkan absen yang di dalamnya merupakan sebuah hasil evaluasi akhir yang dikeluarkan oleh sistem itu sendiri, yaitu sistem informasi akademik mandiri. Apakah sistem akademik mandiri itu dia mampu mengontrol semua proses akademik? Nah, saya akan menjelaskan secara umum bagaimana sistem kami bekerja. Mahasiswa melakukan registrasi, lalu setiap mahasiswa itu diberikan PIN atau numbering access untuk dia mampu mengakses semua proses akademik yang terjadi di sistem kami. Nah, PIN itu diberikan oleh dosen, diberikan kepada dosen wali masing-masing, lalu dosen wali memberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa bisa meng-create atau mengakses semua proses akademik yang terjadi. Itu dari sisi mahasiswa. Bagaimana dengan dosen? Dosen diberikan juga PIN untuk dia bisa memberikan materi, melakukan pengajaran, mengakses hal-hal yang berhubungan dengan Tridharma, itu melalui sistem kami. Nanti pada bagian yang lain akan dijelaskan bagaimana sistem kami bekerja, mengontrol semua proses akademik yang terjadi di Istiqomah Ujian Kupang. Mungkin itu beberapa hal secara umum yang saya bisa sampaikan sebagai sebuah informasi secara menyeluruh dalam bidang akademik. Nanti pada bagian yang lain akan dijelaskan bagaimana sistem kami bekerja, mengontrol semua yang ada pada Istiqomah Ujian Kupang. Mungkin demikian. Selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.